Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masuk ke chapter 2 di perkuliahan analisis kompleks, dan di sini saya merujuk ke e-book ini, buku ini, Complex Variables and Application oleh James Ward Brown dan Kursel. Nah, kita ke materinya. Jadi chapter 2 ini bicara tentang fungsi analitik. Namun sebelum kita bicara tentang fungsi analitik, kita akan bahas dulu tentang fungsi variabel kompleks, yang nanti fungsi variabel kompleks ini akan dikembangkan teori terkait tentang turunannya. Nah, tujuan utama dari chapter ini adalah untuk memperkenalkan fungsi analitik, di mana fungsi analitik ini memainkan peranan penting dalam dalam analisis kompleks. Oke, kita mulai dengan membahas tentang fungsi variabel kompleks. Fungsi variabel kompleks artinya adalah variabel yang terlibat di dalam fungsi tersebut adalah fungsi variabel kompleks. Jadi, asumsikan S adalah suatu himpunan yang anggotanya adalah bilangan kompleks. Suatu fungsi F yang didefinisikan di dalam himpunan S ini tadi adalah suatu aturan yang menugaskan ke setiap anggota di dalam himpunan S. Let's say anggota dalam himpunan S itu kita notasikan dengan Z, ke sebuah bilangan kompleks W. Nah, kalimat itu sama artinya dengan ini, W sama dengan FZ, yang artinya Z ini dipasangkan ke W, atau ini bisa dikatakan sebagai W adalah nilai fungsi F pada suatu Z. Nah, definisi fungsi yang demikian itu sama persis sebenarnya dengan definisi fungsi real ketika yang kita pelajari di mata kuliah kalkulus ataupun di mata kuliah matematika dasar atau di mata kuliah fungsi real. Jadi definisinya sama persis, bahwa setiap anggota yang ada di dalam himpunan S ini harus punya pasangan, dan pasangannya pun hanya boleh satu buah saja. Kalau dengan bahasa yang mudah difahami, mungkin setiap anggota yang ada di himpunan S itu tidak boleh ada yang jomblo, dan tidak ada pula yang boleh selingkuh, ya. Oke, kemudian notasi W sama dengan FZ menunjukkan bahwa nilai W ini tergantung pada fungsi F dan tergantung pada variabel Z. Oleh karena itu, W ini dikatakan sebagai variabel tidak bebas, di mana nilai W itu tergantung pada nilai variabel bebasnya, yaitu pada variabel bebas Z. Dalam hal ini Z sebagai variabel bebasnya. Oke, dan himpunan S yang anggotanya adalah variabel Z ini disebut dengan domain dari fungsi. Nah, harus ditekankan bahwa keduanya, yaitu bicara tentang domain dan aturan. Aturan yang dimaksud di sini adalah formula dari fungsi F ini, itu sangat diperlukan supaya fungsi yang kita punya itu menjadi terdefinisi dengan baik. Dalam artian, ketika kita membuat suatu fungsi, maka kita harus menyampaikan domainnya apa. Misalnya nih, diberikan fungsi W sama dengan 1 per Z. Dalam hal ini, Z-nya itu berperan sebagai variabel bebas dan W-nya sebagai variabel tidak bebas, di mana nilai W ini tergantung pada nilai dari variabel Z dan tergantung pula pada formula ini. Nah, ini yang menjadi formula F-nya. Nah, untuk fungsi ini, supaya nilai W ini terdefinisi atau supaya fungsinya terdefinisi, maka haruslah Z ini semua bilangan kompleks boleh, tapi dengan syarat Z-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi domain dari fungsi ini 1 per Z adalah semua bilangan kompleks, namun dengan syarat Z-nya tidak boleh bernilai 0. Karena jika Z sama dengan 0, maka 1 bagi 0 itu kan tak terdefinisi, ya. Oke, nah aturan yang seperti ini atau penjelasan yang barusan kalau mau diilustrasikan bisa pula seperti ini, yaitu let's say ini adalah himpunan S-nya, di mana anggota himpunan S itu kita notasikan dengan Z, di mana Z sebagai variabel bebasnya. Kemudian setiap anggota di dalam himpunan S ini ditugaskan melalui aturan F, melalui formula F, sehingga setiap anggota di dalam himpunan S ini punya tepat satu hasil atau satu output ke himpunan yang ada di sini. Let's say untuk suatu Z itu dia dipetakan atau pasangannya adalah W. Maka hubungan yang demikian bisa dituliskan juga secara matematis dengan notasi seperti ini. Yang artinya adalah nilai fungsi F pada suatu Z adalah W. Nah, maka
himpunan yang ini, yaitu himpunan S ini, disebut dengan domain dari fungsi f ini. Dan fungsi f ini disebut sebagai fungsi variabel kompleks jika domainnya ini adalah variabel kompleks. Jadi di sini dituliskan bahwa S itu sama dengan himpunan yang isinya X plus minus YI, di mana X dan Y-nya itu adalah bilangan real. Tapi ketika kita menuliskan X plus minus YI, maka ini disebut menjadi bilangan kompleks karena kan ada bagian imajinernya. Oke, dan S ini adalah subset dari himpunan bilangan kompleks. By the way, saya ingin take note ke kalian bahwa ketika kita menuliskan X plus Y yang merupakan bilangan kompleks, boleh juga dinotasikan seperti ini ya, kalau kita bicara tentang bilangan kompleks, yaitu titik X, Y, di mana X merupakan bagian realnya, sedangkan Y merupakan bagian kompleksnya, di mana X dan Y ini adalah bilangan real, tapi X plus Y menjadi bilangan kompleks. Oke, kembali ke sini. Oke, tadi kan kita punya W sama dengan FZ ya. Asumsikan W itu sama dengan U plus IV dan Z ini merupakan sama dengan X plus Y. Maka W sama dengan FZ ini bisa dituliskan menjadi ini, yaitu U plus IV sama dengan F dari X plus Y. Yang menunjukkan bahwa nilai U dan V ini tergantung pada variabel X dan Y, di mana X dan Y itu adalah bilangan real. Oke, jadi di sini disampaikan bahwa setiap bilangan U dan V itu tergantung pada variabel real, yaitu variabel X dan Y yang bernilai real. Sehingga nilai fungsi FZ dapat dinyatakan dalam suku-suku yang berbentuk pasangan fungsi-fungsi yang tergantung pada variabel X dan Y, di mana fungsi itu bernilai real. Jadi kita bisa notasikan bahwa yang tadinya begini boleh dinotasikan menjadi FZ sama dengan U ditambah IV, di mana U dan V masing-masingnya tergantung pada nilai X dan nilai Y. Oke, atau kalau dituliskan sebagai berikut, kan tadi FZ sama dengan W ya, di mana kita nyatakan Z itu sama dengan X plus Y dan W-nya adalah U plus IV. Nah, karena nilai U dan V ini pastinya akan tergantung pada variabel X dan Y, maka FZ ini boleh dituliskan seperti ini. Kalau mau in detail ya, seperti ini saja boleh, tapi in detailnya U ini sebenarnya tergantung pada nilai X dan Y yang ada di Z ini, dan V ini juga tergantung pada X dan Y yang ada di Z ini, dimana Z-nya kan tadi X plus Y. Nah, by the way, variabel U di sini merupakan bagian real dari nilai fungsi F, dan V ini merupakan bagian kompleks dari nilai fungsi F. Dan kalau kita bicara fungsi variabel kompleks, oke, domainnya merupakan variabel kompleks, yaitu yang bentuk umumnya seperti ini ya, berarti Z-nya. Namun, outputnya atau nilai U plus IV ini bisa jadi U dan V-nya itu sama-sama 0, atau bisa jadi keduanya tidak bernilai 0, atau bisa jadi U saja 0, V-nya tidak bernilai 0, atau sebaliknya. Intinya adalah U dan V itu adalah sembarang bilangan yang bisa jadi dia bernilai bilangan ketika output dari FZ ini bisa jadi merupakan emang bilangan kompleks, atau bisa jadi FZ-nya ini menghasilkan bilangan real. Jika dia bilangan real berarti tidak ada bagian kompleks ini, atau bagian kompleksnya adalah 0, sehingga tidak muncul suku imajiner. Oke, nah kemudian kalau kita menyatakan Z itu dalam koordinat polar, nah Z kalau dinyatakan dalam koordinat polar kan sama dengan RE pangkat I theta ya, di mana R itu adalah modulus dari Z, sedangkan theta itu adalah sudut yang terbentuk antara X dan Y-nya ya, atau argumen dari Z-nya. Sepertinya kalian sudah bahas sebelumnya. Maka FZ sama dengan W ini atau FZ sama dengan ini bisa dituliskan sebagai F dalam kurung RE pangkat I theta, di mana RE pangkat I theta ini menggantikan Z, sehingga F ini menjadi merupakan suatu nilai fungsinya tergantung pada nilai fungsinya sama dengan U ditambah IV, di mana U dan V masing-masing tergantung pada variabel R dan theta.